Hasil rapat PSSI dalam mengevaluasi hasil laga Indonesia versus Filipina sudah diketahui, yang mana secara mengejutkan PSSI resmi ambil keputusan untuk secara tegas keluar dari turnamen Piala AFF atau Asian Cup. Pihak PSSI selaku induk sepak bola Indonesia merasa kecewa dengan sikap wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia versus Filipina, yakni Koji Takasaki. Ya, Koji disebut membuat sejumlah keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong harus menerima kenyataan tersingkir dari Piala AFF setelah kalah dari Filipina dengan skor tipis 0-1 di Stadion Manahan Solo. Kekalahan ini menyisakan banyak tanda tanya, terutama mengenai keputusan kontroversial wasit asal Jepang Koji Takasaki yang mengusir Muhammad Ferrari dengan kartu merah pada menit ke-42. Keputusan wasit ini dianggap merugikan timnas Indonesia, apalagi Ferrari adalah pemain kunci sekaligus kapten timnas Indonesia. Tak hanya itu, insiden lainnya seperti pelanggaran terhadap Victor Detan yang tidak diberikan penalti juga menjadi sorotan. Koji sempat berdiskusi dengan VAR tetapi tidak memutuskan untuk melihat tayangan ulang secara langsung yang seringkali dilakukan wasit jika terdapat keraguan. Seusai laga timnas Indonesia menjamu Filipina, Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kekesalannya. Ia bahkan berujar saat ini tengah mengevaluasi keikutsertaan timnas Indonesia di turnamen Piala AFF. Selain Koji Takasaki, wasit Jepang lainnya, Hiroki Kasahara, juga mendapatkan kritik saat memimpin laga Indonesia melawan Laos. Dalam pertandingan itu, gol penyama kedudukan Laos dinilai kontroversial karena bola dianggap sudah keluar lapangan sebelum gol itu terjadi. Namun, wasit VAR tetap mengesahkan gol tanpa mengecek ulang VAR. Kinerja dua wasit asal Jepang ini memunculkan kembali diskusi tentang partisipasi timnas Indonesia di Piala AFF. PSSI pun mengatakan sudah mengontak komunikasi dengan IAFF dan diterima baik andai berniat bergabung. Kabar ini mendapatkan respon dari negara tetangga Asia Tenggara. Rival Indonesia di Asia Tenggara, Malaysia, seakan tak rela jika skuad Garuda nanti meninggalkan AFF. Media dari negeri jiran kemudian menyebut kerugian yang berpotensi dialami timnas Indonesia. Pasalnya, kejuaraan utama IAFF adalah IAFF E1 Football Championship yang umumnya dilaksanakan 2 tahun sekali. Pada ajang tersebut, cuma akan ada 4 negara yang ikut berkompetisi. China, Jepang, Korea Selatan merupakan 3 negara yang selalu dijamin tempatnya. Nah, sisanya harus menjalani kualifikasi lebih dulu dan sistem itu disebut akan merugikan timnas Indonesia. Namun, kerugian pertama mungkin akan dirasakan oleh federasi jika timnas Indonesia benar mundur dari AFF. Pamor Piala AFF sebagai ajang kompetisi di Asia Tenggara bisa jadi akan merosot drastis jika timnas Indonesia tidak ikut serta lagi. Pasalnya, timnas Indonesia bisa dikatakan sebagai pasar terbesar untuk Piala AFF lantaran antusiasme luar biasa dari supporter timnas Indonesia. Hal itu akan menjadi kerugian yang nyata akan dirasakan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Dampak turunan yang akan dirasakan AFF jika Indonesia hengkang adalah merosotnya pendapatan. Pasalnya, Indonesia memiliki dukungan masif dari supporter fanatiknya yang juga akan ikut serta. Tak cuma pamor dan pendapatannya yang akan merosot, persaingan di AFF juga akan menjadi semakin tak seimbang lagi. Jika Indonesia pindah ke IAFF, persaingan mungkin tidak akan berkembang, karena kompetisi tersebut pasti hanya akan didominasi 3 kekuatan besar, yakni Thailand, Vietnam, Australia, dan Malaysia. Itulah dampak besar jika Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar dari AFF. Meski ada keuntungannya, Indonesia juga akan mengalami kerugian. Tak hanya itu, AFF selaku federasi dan penyelenggara kompetisi juga akan mengalami kerugian. Menurut Bung Ropan, dalam kanal YouTube-nya, banyak penggemar sepak bola nasional merasa bahwa Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit dalam turnamen ini.
Tidak sedikit yang menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan fokus pada kompetisi yang lebih menguntungkan seperti Asian Cup atau turnamen lainnya di bawah AFC. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di AFF perlu dilakukan, mengingat peristiwa-peristiwa yang kerap merugikan timnas Indonesia. Maka tetap bertahan di AFF adalah langkah yang tepat, ataukah Indonesia sebaiknya rehat sementara waktu untuk memikirkan strategi terbaik ke depan? Dan pastinya ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian apabila timnas Indonesia meninggalkan AFF. Namun kerugian tak hanya akan dirasakan timnas Indonesia sendiri, melainkan juga AFF. Sebagaimana diketahui, rumor soal wacana timnas Indonesia keluar dari AFF sempat jadi topik yang panas. PSSI didesak oleh pecinta sepak bola tanah air untuk meninggalkan AFF setelah gugurnya timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF. Desakan itu semakin gencar lantaran kompetisi yang digelar AFF dinilai tidak sehat lagi. Salah satu yang menjadi alasan adalah keputusan wasit yang kontroversial dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Namun ada dampak besar jika timnas Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar dari AFF, yang mana ajang AFF sendiri sebenarnya bukanlah agenda resmi di bawah naungan FIFA selaku Asosiasi Sepak Bola Dunia. AFF tak lain hanya cabang dari AFC, Konfederasi Asia, yang dibentuk atas kesepakatan negara-negara Asia Tenggara saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika segala ajang dibuat AFF seperti Piala AFF, Piala AFF U23 hingga Piala AFF U19 tak masuk kalender resmi FIFA karena dianggap hanya laga persahabatan. Jika Indonesia keluar dari AFF, maka timnas akan lepas dari agenda tidak jelas federasi tersebut. Selain itu, Indonesia akan tercatat sebagai anggota AFC saja. Oleh karena itu, timnas Indonesia akan lebih fokus mempersiapkan diri mengikuti turnamen yang berada di bawah naungan AFC yang dianggap resmi oleh FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih berpotensi mencetak sejarah. Dalam hal ini adalah kemungkinan tembus ke fase gugur Piala Asia. Bahkan klub hanya perlu melepas sang pemain hanya ketika timnas Indonesia tampil di ajang resmi FIFA seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Selain itu, juga akan mengurangi risiko terjadinya cedera pemain yang sia-sia di ajang tersebut. Jika demikian, tak hanya timnas yang diuntungkan, melainkan juga klub di mana para pemain bernaung. Itulah keuntungan yang didapat timnas Indonesia jika keluar dari AFF.